Bang Tito, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat bro Fahmi. Ada apa lu ngundang gua kesini? Nggak ada apa-apa, cuman banyak lah yang harus kita diskusiin, banyak yang harus kita bicarain. Jadi kebetulan abang pernah nggak kemarin video saya tayang gitu? Ya gua udah nonton itu. Udah nonton? Yang mana banyak nih? Iya, yang sama Bang Andri. Sama yang terakhir Dokter Yandri ya gua lihat. Sama Dokter Yandri. Nah, kebetulan tuh banyak respon Bang positif dari teman-teman. Wah, bikin lagi dong, bikin lagi. Tapi dengan sudut pandang dosen yang berbeda gitu kan. Nah, dari situlah kemudian saya ngundang Abang ke sini untuk membicarakan tentang itu. Okay. Abang ini kan pengalamannya banyak ya, meskipun masih muda tapi pengalaman mengajarnya udah bertahun-tahun ya. Udah puluhan apa baru ini Bang? Puluhan, usia gua aja baru berapa. Ya gitulah ya. Abang kan sering jadi dosen pembimbing, dosen penguji gitu kan. Ya pernah aja sih. Pernah jadi dosen pembimbing, pernah jadi dosen penguji. Makanya itu kan saya pengen ngajakin Abang supaya menyampaikan ke mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir gitu ya, ngobrolin tentang bagaimana sih tips dan triksnya dalam menyelesaikan tugas akhir, terutama tugas skripsi. Kayak skripsi ya. Iya. Okay. Nah, sebetulnya pertanyaannya simple, kayak ya hampir kurang lebih hampir sama dengan yang saya bikin podcast waktu itu. Jadi apa sih yang kemudian harus kita lakukan gitu ya, supaya kita menemukan ide, menemukan gagasan dalam menyusun skripsi. Karena memang skripsi kan datangnya kan dari situ tuh. Nah, kira-kira apa sih Bang yang pertama kali harus kita lakukan dalam menyelesaikan tugas akhir itu, khususnya menyusun skripsi? Jadi tugas akhir itu kan atau skripsi itu kan karya ilmiah, karya penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian itu sebetulnya sama aja gitu tahapannya. Yang paling terpenting adalah lu mengawalnya dari sebuah permasalahan. Nah, lu bisa dapat permasalahan mulai dari hal-hal yang dekat dengan lu seperti lingkungan lu gitu, perilaku masyarakat atau fenomena alam dan sebagainya. Lu bisa mengawali mencari masalah dari situ. Atau lu juga bisa mencari permasalahan dari teori-teori yang berkembang gitu. Itu juga bisa lu lakukan. Di mana lu bisa mendapatkan teori-teori yang berkembang. Lu bisa baca buku, lu bisa membaca jurnal-jurnal sebelumnya gitu yang memang ada kaitannya dengan masalah yang ingin lu teliti, lu bisa mencarinya di sana. Soal kemudian lu mencarinya di mana? Oh, ada banyak sekali situs-situs yang tersedia. Kalau sekarang ya sebetulnya mahasiswa hari ini tuh dimudahkan banget sama perkembangan teknologi informasi. Lu bisa cari di Science Direct kalau jurnal-jurnal bereputasi internasional. Lu bisa cari di portal Garuda gitu milik Dikti. Kalau misalnya lu mau jurnal-jurnal yang ya di sana ada yang bahasa Inggris dan juga yang berbahasa Indonesia. Lu bisa dapat di sana. Tapi yang paling terpenting adalah sebelum lu memulai itu semua, yang paling terpenting lu mencari dulu lu mau meneliti apa gitu. Lu mau meneliti apa, lu menarik untuk meneliti apa gitu. Lalu kemudian kalau misalnya lu sudah dapat ide itu, baru kemudian lu bisa mendalaminya dengan membaca referensi yang nanti bisa memiliki relevansi dengan apa yang lu mau teliti. Kira-kira begitu, bro. Oke, jadi memang beranjak dari sebuah permasalahan ya yang kita hadapi dalam dunia kita sehari-hari. Iya, karena memang aspek paling penting dari penelitian itu ya masalahnya terlebih dahulu gitu. Masalahnya dulu. Pokoknya harus ada persoalan ya. Harus ada persoalan. Gitu. Sehingga kemudian kita mencoba untuk menjawab gitu ya. Mencoba mencari tahu gitu. Mencari tahu dan mencari kejawaban dari persoalan yang ada yang berkembang itu. Oke Bang, terus kan kadang kita ketika udah punya ide, nah ini yang biasanya sering jadi masalah seorang mahasiswa. Kadang judul udah nemu nih, ide udah nemu, judul udah nemu, tapi skripsinya nggak jalan-jalan. Jadi ngalor ngidul gitu kan? Iya. Ngalor ngidul, skripsinya nggak selesai, ngaret molor dan sebagainya. Nah itu tipsnya gimana sih supaya kita fokus gitu kan dalam mengerjakan skripsi? Lu harus bisa memanajemen waktu dengan baik gitu. Lu harus menyadari bahwa waktu terus berjalan.
bahwa satu semester itu singkat banget gitu. Satu semester itu cuma 6 bulan. Kalau lu nggak menyelesaikan ini dalam satu semester, maka lu harus nambah semester. Konsekuensinya adalah finansial, lu harus bayar. Konsekuensi lainnya adalah waktu, gitu ya, waktu. Mungkin konsekuensi lainnya kalau kampus lu misalnya menyelenggarakannya wisudanya itu setahun hanya 2 kali atau hanya 1 kali gitu, maka konsekuensinya lu harus menunda wisuda. Karena lu harus menunda wisuda, mungkin ada banyak hal yang nantinya akan lu tunda juga gitu, seperti misalnya pernikahan gitu, lalu kemudian menunda kenaikan karir gitu, menunda banyak hal lah. Padahal kan sebetulnya ketika lu sudah menyelesaikan skripsi, sebetulnya gitu akan ada banyak hal lain gitu yang akan membuat lu menjadi lebih mampu mengeksplorasi potensi yang ada di dalam diri lu. Tapi karena lu belum menyelesaikan skripsi, akhirnya ya lu akhirnya pikirannya tuh hanya fokus pada sesuatu yang lu nggak kerjakan gitu. Itu lagi. Jadi menunda semuanya ya. Iya gitu. Kalau gua sih meyakini bahwa setiap masalah itu kalau nggak diselesaikan, maka dia akan tetap ada dan mengganggu aktivitas kita gitu. Karena memikirkan sesuatu yang sebetulnya nggak kita kerjakan itu kan juga sebetulnya membutuhkan energi gitu. Berarti harus punya konsep manajemen waktu yang baik ya. Iya, lu bisa mengawalinya misalnya dengan mengatur kalender gitu ya, membuat alarm. Jadi sebagai pengingat bahwa hari lu ini harus ngerjain. Iya, lu harus ngerjain. Minimal banget tuh kalau seandainya harus waktunya lu ngerjain, minimal banget lu buka laptop, lu buka covernya, lu buka bagian yang lu mau kerjakan, lalu kemudian lu liatin, minimal banget itu. Karena pada akhirnya nanti ketika lu buka, lu lihat, lama-lama lu akan sadar bahwa ngapain gua cuma buka doang, cuma dilihat doang, tapi gua nggak kerjain. Akhirnya termotivasi untuk ngerjain. Berarti minimalnya harus gitu ya? Minimal gitu. Harus buka dulu. Ngapain nih kan? Iya. Kok gua ngerjain gitu kan? Oke. Selain itu supaya cepat gitu. Tadi kan dari sisi waktu lu harus ngatur waktu gitu ya. Supaya nggak ngalor gitu. Supaya nggak lu tuh fokus ke situ pikirannya, supaya lu selalu diperingatkan gitu ya bahwa lu harus mengerjakan sesuatu. Selain waktu yang bisa lu lakukan karena ini skripsi dan di semua kampus gitu, yang namanya menyusun skripsi itu ada pembimbing. Yang perlu lu lakukan adalah lu selalu berkomunikasi dengan pembimbing lu. Gitu. Lu berkomunikasi dengan pembimbing lu walaupun cuma sekedar say hello, walaupun hanya sekedar laporan, Pak saya belum ada progres, itu lu laporkan aja gitu. Karena nanti biasanya yang menghambat kita dalam menyelesaikan skripsi itu karena terhentinya komunikasi dengan pembimbing. Akhirnya pada titik tertentu lu merasa malu memulai komunikasi kembali gitu. Jadi lu say hello, Pak gitu ya, nyapa dan seterusnya. Melaporkan progres walaupun progresnya misalnya 0 gitu ya. Minimal sekali nanti lu jadi merasa dekat dengan pembimbing lu gitu. Ketika lu dekat dengan pembimbing lu, maka ya nanti akan ada hal-hal yang lebih kekeluargaan yang akan terbangun dari komunikasi yang lu lakukan gitu. Ya, jadi memang harus sering-sering ya kita komunikasi sama dosen pembimbing. Iya, penting banget itu. Itu penting banget. Justru masalah terbesar yang membuat mahasiswa kita itu tertunda adalah itu kadang-kadang kadang-kadang masalah komunikasi antara mahasiswanya dengan pembimbing gitu. Bahkan mungkin miskomunikasi itu bisa menyebabkan hal yang lebih fatal gitu daripada sekedar tadi tertunda. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada nggak yang praktis banget nih yang harus dilakuin oleh mahasiswa? Praktis. Kalau gua tuh biasanya gini, kalau gua lagi mengerjakan skripsi, bukan maksudnya kalau gua lagi mengerjakan sesuatu, proyek dan sebagainya, maka gua ya harus selalu berteman dengan orang-orang yang sedang memiliki atau punya orientasi yang sama dengan gua. Dan gua meyakini ini juga banyak digunakan oleh orang yang memiliki profesi lain gitu, selain sebagai dosen, selain sebagai seorang mahasiswa. Seperti misalnya kalau lu mau jadi seniman dan lu mau berkarya, ya lu harus bergaul dengan seniman gitu. Kalau lu mau jadi pelukis, ya lu pelukis yang handal gitu, ya lu harus bergaul dengan pelukis gitu. Kalau lu mau nyusun skripsi, mau skripsi lu selesai, maka lu juga harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang memang memiliki aktivitas yang sama atau punya orientasi yang sama.
yaitu menyelesaikan skripsi. Jangan menutup diri gitu. Lu jangan menutup diri, jangan mengurung diri atau lu meratapi nasib gitu. Jangan. Yang perlu lu lakukan adalah membuka diri, lu bergaul sama teman-teman lu. Justru kita harus open ya. Harus open. Karena lu kuliah banyak mahasiswanya, nggak mungkin dong lu kuliah sendirian gitu. Lalu kemudian pada saat menyusun skripsi pasti ada orang yang juga memiliki permasalahan yang sama. Lalu bergaul aja sama dia. Dengan lu bergaul sama dia, maka lu akan saling menyemangati atau paling tidak mengingatkan. Paling tidak saling mengingatkan ya. Walaupun kadang-kadang nih dari beberapa pengalaman yang gua temui gitu, kadang-kadang ada mahasiswa yang marah ketika diingatkan skripsi oleh temannya gitu. Karena dia menganggap yang kalau dia diingatkan itu dia seolah mengganggu kebahagiaan gitu. Padahal itu penting gitu. Jadi lagi bahagia pas tulis skripsi langsung hilang semua kebahagiaan, moodnya hilang. Buyar. Iya, dan itu dan lu jangan menolak untuk diingatkan oleh teman lu, jangan. Biarin aja orang terus mengingatkan lu karena bisa jadi lu lupa. Bahkan ketika lu memasuki fase di mana lu udah nggak peduli gitu. Nah, itulah fase yang paling berbahaya. Itu fase paling berbahaya. Jadi biarkan aja teman-teman lu care sama lu untuk mengingatkan skripsi lu dalam semua situasi, biar aja gitu. Pokoknya kita harus open terus ya. Open harus gitu. Selalu bergaul sama mereka. Iya, betul. Lu bergaul sama mereka, lu nyusun bareng, lu diskusi. Kalau lu ada yang buntu diskusi, biasanya kan mahasiswa itu canggung ketika nanya hal-hal yang sepele kepada dosen pembimbing gitu kan. Ya, betul. Dengan lu bergaul dan lu berteman, lu bisa menanyakan hal-hal sepele kepada teman lu gitu. Ini barangkali mereka udah ada jawabannya gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi kan kita udah punya judul. Ya. Terus kita nyusun skripsinya juga udah. Nah, yang terakhir nih, fase terakhir dalam skripsi yang dirasa itu sangat berat, yaitu sidang skripsi. Ya. Kira-kira apa sih tips yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa dalam menghadapi sidang skripsi? Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dosen penguji supaya kita itu pas jawab tuh lancar, enjoy, kemudian yakin dengan jawaban kita. Jadi begini Bro Fahmi, skripsi itu kan sebetulnya yang mengerjakan kita. Betul. Gitu kan ya? Iya. Mulai dari kita melakukan pencarian ide sampai perumusan judul masalah dan sebagainya kan kita yang melakukan. Pada saat kita diuji gitu, itu dosen penguji itu kan hanya mungkin 2, 3 atau paling lama 5 hari baru mempelajari skripsi yang kita susun gitu. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah lu yakin dulu bahwa ini skripsi milik gua gitu, dan gua lah yang paling tahu akan skripsi ini. Berarti memang penting banget buat mahasiswa ketika ngerjain skripsi itu ya murni harus dia. Iya dong, itu penting banget. Lagi pula kuncinya itu skripsinya harus lu yang punya bikin dia, sehingga ketika ada pertanyaan segala macam bisa jawab karena kita yang tahu gitu ya. Karena mahasiswa itu yang tahu. Betul. Lagi pula kan kalau gua sih mikirnya gini ya. Ya lu harus mengerjakan sendiri gitu. Mungkin bisa jadi sekali dalam seumur hidup lu. Kalau lu sekolah terus mungkin ya 3 kali gitu, tesis, disertasi. Jadi kalau seandainya skripsi sampai dibuatkan oleh orang lain gitu, kayaknya kita akan kehilangan masa-masa indah menjadi seorang mahasiswa gitu. Pada saat lu menyusun, ini memang akan menjadi masa-masa paling tersusah gitu ya dalam hidup lu. Tapi ketika di masa yang akan datang gitu, justru ini akan menjadi masa-masa yang indah gitu, yang lu bisa ceritakan kepada anak, istri gitu, cucu dan seterusnya. Lu akan mengenang bagaimana kemudian lu melakukan proses penyusunan skripsi dengan berbagai macam dinamika yang lu hadapi. Jangan membuang proses itu. Jadi kerjakan sendiri. Jadi ada banyak manfaatnya lu mengerjakan sendiri, lu paham, lu juga punya sesuatu yang bisa lu ceritakan kepada orang lain. Berarti intinya memang harus yakin pas saat sidang gitu ya, bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini tuh real, murni punya saya gitu. Punya saya, dan sayalah yang paling tahu akan isinya. Jadi jangan sampai kalah nanti gitu ya, ini bahasa ininya ya. Jadi lu jangan sampai kalah nanti sama penguji yang baru 5 hari mempelajari skripsi lu. Walaupun penguji pasti punya pengalaman ribuan jam gitu ya membaca penelitian, tetapi lu yang menyusun skripsi ini. Jadi lu jangan gagap, jangan takut, lu yakin aja bahwa apa yang lu susun ini benar melalui sebuah proses yang benar dan lu bisa mempertanggungjawabkannya. Yakin aja. Oke. Terus kadang meskipun kita udah yakin nih Bang,
ada aja gitu kan, ada aja nih pertanyaan-pertanyaan yang kadang tetap aja bikin kita susah untuk menjawab. Nah, kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul, yang sering menjadi beban mahasiswa ketika menjawab? Pertanyaan yang sering muncul dalam skripsi itu secara umum sebetulnya Secara ya, umum, ya. mengapa sih seorang mahasiswa mengambil Penelitian itu. mengangkat masalah ini ke dalam sebuah penelitian. Biasanya sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mengapa lu ngambil masalah ini untuk diteliti? Memangnya ada sesuatu yang menarik? Memangnya ada masalah gitu. Kalau ada masalah, masalahnya apa? Terus mengapa kemudian menjadi menarik untuk diteliti dan seterusnya itu. Pertanyaan-pertanyaan itu sih sebetulnya yang sering muncul. Adapun nanti pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin pengembangan dari jawaban yang udah lu sampaikan gitu. Selama lu memahami kenapa lu ngambil masalah ini gitu, mengangkat masalah ini, mengangkat judul ini, selama lu memahami jawab pertanyaan yang diajukan nanti pasti lu akan bisa jawabnya. Tapi syaratnya lu pahami dulu tuh kenapa lu ngambil masalah itu. Termasuk Gitu. ini ya, pertanyaan tentang metode ya. Ya betul, metodenya kenapa lu menggunakan metode ini gitu kan. Metode itu kan seperti alat untuk ininya menjawab, alat untuk menjawab permasalahan gitu kan. Saya kemudian ya pasti ditanya mengapa Anda gitu menggunakan metode ini dalam menjawab pertanyaan ini, pastilah gitu. Itu kan semua ada di teori gitu, lu bisa pahami secara teoritik dengan membaca buku gitu. Kalau lu paham maka lu nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya tidak jauh dari itu ya. situ. Selain metode gitu Ya. kan, selain tadi latar belakang, apalagi yang kira-kira pasti akan muncul dan itu biasanya menjadi momen yang berat untuk mahasiswa menjawab pertanyaan itu. Ya, yang selanjutnya adalah ya bagian yang juga sangat penting dalam penelitian yaitu hasil gitu. Hasil isi. Yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian. Gitu. Atau pembahasan gitu, bagian pembahasan. Lu menemukan apa dari penelitian yang lu lakukan gitu. Dari masalah yang sudah lu rumuskan, lu mendapatkan apa gitu. Apakah kemudian apa yang lu temukan itu mengkonfirmasi teori atau justru menentang teori. Gitu, atau justru bertolak belakang dari teori yang selama ini ada itu. Lalu kemudian kalau penelitian lu kuantitatif ya paling penting banget lu harus paham angka-angka yang lu sajikan di dalam pembahasan gitu, di dalam hasil penelitian. Harus mampu memaknai angka yang muncul ya. Harus mampu memaknai angka yang muncul. Paling tidak sih kalau gua itu gini, kalau misalnya lu punya 3 rumusan masalah paling enggak lu harus tahu tiga temuan dari rumusan masalah yang sudah lu ajukan di dalam bab sebelumnya gitu. Paling enggak itu. Kalau ada 4 rumusan masalah ya lu harus mendapatkan 4 hasil atau temuan yang lu sudah rumuskan di bab sebelumnya. Paling tidak sih itu. Lalu kemudian mana-mana dari angka yang muncul itu juga harus lu perkuat dengan argumentasi serta didukung oleh teori. Apakah itu menolak hipotesis ataukah itu menerima hipotesis? Kedua-duanya harus diberikan argumentasi yang kuat gitu. Baik menolak hipotesis maupun menerima hipotesis. Kira-kira yang dari semua pertanyaan yang paling pamungkas itu apa sih, Bang? Kalau menurut gua sih ya ketiga hal ini adalah semuanya pamungkas. Pertanyaan pamungkas gitu. Adapun selebihnya ya mungkin nanti akan mendalami teori atau mendalami fokus penelitian dari sisi teori ya, dari sisi teoritik dan sebagainya mungkin itu. Mungkin instrumen nanti gitu ya, instrumen penelitiannya yang juga ditanyakan gitu ya. Item-item pertanyaan yang ada dalam penelitian ini mungkin juga ditanyakan. Lalu kemudian teknik ngambil datanya gitu kan. Lu ngambil datanya gimana caranya gitu. Data yang digunakan sekunder atau primer. Lalu kemudian lu wawancara, kalau lu wawancara siapa yang diwawancarain gitu. Kalau lu observasi itu hasilnya mana gitu. Jadi jangan sampai lu bilang lu melakukan observasi tapi lu nggak tahu hasil observasi lu sajikan di mana. Ini juga nanti menjadi gawat gitu. Jadi kalau lu melakukan observasi, pastikan lu hasil observasinya di mana adanya gitu. Kalau lu melakukan wawancara, terus hasil wawancaranya lu sajikan di mana gitu. Kalau lu menggunakan angket, hasil angketnya mana. Kalau lu pasti nanti akan menyadari dan tahu kira-kira gitu lah. Ini tuh ini dan seterusnya.
Oke, luar biasa sekali jawabannya, sumpah. Ini the best jawabannya. Jadi terakhir nih Bang, pertanyaan sebelum kita tutup ya, pertanyaan terakhir nih, apa tips praktis bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi supaya mereka semangat? Tiga tips untuk semangat. Oke. Kalau gua sih gini, lu nggak ada gunanya menunda-nunda menyelesaikan skripsi, nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali gitu. Kalau misalnya Pak Nida gini, kalau seandainya lu berpikir bahwa lu baru semester 8, lu masih punya waktu untuk menyelesaikan skripsi. Setidaknya lu harus sadar bahwa ada orang-orang yang pengen juga tersenyum gitu dari keberhasilan lu dalam menyelesaikan studi. Setidaknya lu harus sadar itu. Bahwa ada orang lain gitu yang mungkin sayang sama lu dan mungkin lebih sayang daripada lu menyayangi diri lu sendiri gitu, yang ingin melihat lu menyelesaikan studi lu. Jadi lu harus sadar dulu itu. Siapa sih orang-orang itu? Ya bisa jadi orang tua lu kalau orang tua lu masih ada gitu. Kalau lu udah menikah, lu punya suami, lu punya istri gitu, lu juga punya anak gitu yang juga mungkin menginginkan lu menyelesaikan studi lu. Jadi bagi gua sih kalau lu menunda menyelesaikan skripsi dengan alasan-alasan yang tidak substansial gitu, tidak bisa diterima, menurut gua sih lu tuh zolim banget gitu, karena lu sudah menunda senyum dari orang-orang yang menyayangi lu gitu. terus itu yang pertama, kemudian yang kedua lu harus juga sadar bahwa bisa jadi dosen pembimbing juga bosen ngelayanin lu gitu. Nah, sekarang misalnya bosen secara akademik enggak tentu ya. Oke nih yang terakhir yang ketiga. Apa nih kira-kira supaya mahasiswa tuh udah pokoknya skripsi harus cepat selesai. Oke, mungkin lu perlu sadar juga bahwa akan ada banyak hal yang nanti akan lu dapat setelah lu menyelesaikan skripsi lu gitu. Jadi lu gak usah nunda, lu selesaikan aja. Gua sih percaya bahwa ketika skripsi udah selesai maka nanti akan banyak tanggung jawab besar gitu, keberhasilan besar yang akan lu dapat. Jadi udahlah, selesaikan aja tuh skripsi gitu supaya kuliah lu juga segera selesai. Oke, luar biasa teman-teman dari Bang Tito. Terima kasih Bang Tito udah sama-sama Bro Fahmi udah diundang. Terima kasih. Datang di channel Cari Cerita. Jangan lupa nanti share ke mahasiswanya. Siap, nanti saya share. Oke, tonton terus channel Cari Cerita. Lu bakal dapetin cerita-cerita menarik di channel Cari Cerita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like video, dan tentunya share ke teman-teman.